Melanjutkan alur cerita Ultraman Orb, kali ini kita sampai ke movie-nya yang berjudul Ultraman Orb the Movie Let Me Borrow the Power of Bond. Gekijo baru Ultraman Orb, Kizuna no Chikara, Okari shimasu. Timeline-nya adalah beberapa bulan setelah seriesnya berakhir, yang mana di ending, Guy yang mengalahkan Magata no Orochi akhirnya meninggalkan Naomi dan kawan-kawan. Tapi ternyata dia masih di bumi hingga ancaman baru datang dari musuh lamanya. Bahkan hingga Victory dan X juga jadi korban. Di sini juga lah Orb akan mendapatkan final formnya yang meminjam 3 kekuatan sekaligus, padahal biasanya cuma 2 ya kan. Sepertinya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pertarungan Ultraman Orb Origin melawan Galactron di Hawaii. Orb nampak kesulitan walaupun sudah menggunakan Orb Caliber. Galactron juga punya serangan baru bernama Galactron Game Spark yang merubah beberapa pohon jadi kristal hingga akhirnya Orb tertangkap dan akan ditembak juga. Namun tiba-tiba beberapa slugger datang menyelamatkannya yang sudah bisa ditebak itu adalah milik Ultraman Zero. Tentu saja Orb mengenalnya, mereka pun bekerja sama, Orb dengan Orb Caliber, sedangkan Zero dengan Zero Twin Sword menyerang Galactron bersamaan. Diakhiri dengan Orb yang menggunakan Orb Supreme Caliber, dan Zero dengan Zero White Shot yang akhirnya menghancurkan Galactron. Zero pun mengatakan pada Orb bahwa ini baru dimulai. Ada seseorang yang mengirim beberapa kayu baru-baru ini. Hingga ada Victory yang menyelidikinya malah menghilang. Melihat tembakan yang merubah sesuatu jadi kristal, musuh kemungkinan lumayan berbahaya. Zero pun pergi ke dimensi lain untuk melanjutkan misinya dan menyuruh Orb untuk berhati-hati. Sementara itu di markas SSP, Shin sedang menguji temuan barunya para Naomi, yaitu pakaian ketat yang dilengkapi dengan motion capture, sehingga mereka bisa menggerakkan tubuh Naomi dengan sebuah remote. Namun tiba-tiba Yuka-chan, garis kecil yang pernah dibantu SSP datang memberikan benda mirip handphone yang tak lain adalah X-Divisor. Ultraman X pun menjelaskan kalau dia adalah Ultraman yang sekarang berada di dalam alat itu. Alasan dia datang pada mereka adalah SSP juga memiliki hubungan dengan Ultraman. Namun alasan utamanya adalah kantor mereka lah yang paling dekat. X meminta bantuan untuk mencari Daichi yang ternyata terpisah dengannya. Karena itu mereka pun menempelkan poster wajah Daichi sebagai orang hilang hingga Paman Shibukawa menemui mereka. Namun tiba-tiba sekelompok orang misterius ingin merebut X-Divisor dari Naomi. Ternyata mereka adalah sekelompok alien seperti alien Cikalut, Cicada, Galmes, dan Hupnas. Awalnya Naomi sok kuat karena tidak ingin bergantung pada Guy, tapi akhirnya dia tumbang juga karena takut pada serangga. Hingga tiba-tiba Guy yang baru saja pulang dari Hawaii masih dengan pakaiannya menghajar beberapa alien itu yang akhirnya kabur. Guy kemudian membawa X-Divisor yang langsung tahu kalau dia adalah Ultraman di dunia ini. X pun menjelaskan apa yang sebelumnya terjadi. Pada saat itu, dia dan Daichi sedang mengejar Desastro di dekat bulan. Namun tiba-tiba sebuah wormhole muncul dan menyerap mereka berdua. X dan Daichi pun terpisah, sehingga X tidak bisa keluar dari Divisor. Mengingat Ginga dan Victory juga menghilang, Guy menduga musuh kali ini akan sangat berbahaya. Paman Shibukawa mengatakan kalau baru-baru ini ada rumor aneh di mana sebuah rumor khas barat tiba-tiba muncul dalam waktu 1 malam. Ada rekaman juga yang memperlihatkan alien yang tadi mengejar mereka. X yakin kalau Daichi berada di dalam rumah itu. SSP tentu saja sangat bersemangat untuk menyelidikinya. Namun Guy malah melarang mereka karena ini bukan untuk main-main. Sehingga Naomi pun kesal dan mengatai Guy bakah.
Guy akhirnya sampai di depan rumah misterius yang dimaksud sambil membawa X-Divisor. Sesampainya di depan pintu, Guy malah disambut juggler yang mengaku bekerja di tempat itu. Guy pun dipersilakan untuk naik ke atas, namun tiba-tiba seseorang menggunakan kartu Bolton pada Dark Ring hingga Guy pun terkirim ke dimensi lain, sedangkan X-Divisor ditemukan juggler. Guy tampak berada di sebuah taman dan tiba-tiba disapa Gapia Seijin bernama Sades yang dulu pernah dikalahkan Guy, yang mana setengah tubuhnya sekarang sudah menjadi robot. Walaupun tingkahnya tampak kocak, Sades ternyata ingin menghabisi Guy. Ia pun menggunakan ukuran raksasa dilawan Guy yang berubah jadi Ultram Orb Burmer. Pertarungan sengit pun terjadi antara Orb dan Sades. Namun Stobyung Kosen malah tidak mempan padanya. Guy pun mengganti form dengan Hurricane Slash dan menyerang dengan Orb Slugger Lance. Cuman dia tetap kewalahan. Melihat Sades malah main-main, wanita misterius yang akhirnya diketahui bernama Murnau pun mengirim Temperor, Guts, dan Hipporito untuk pergi membawa Orb. Sementara itu, Naomi dan yang lain malah menyusul ke rumah itu ditemani paman Shibukawa. Hingga mereka dikejutkan Guts Seijin dan terkena efek dari Bolton. Karena itu, mereka berpindah-pindah ke beberapa tempat sambil dikejar alien Guts. Sementara itu, Guy yang sebelumnya pingsan akhirnya terbangun di sebuah kursi. Di depannya sudah ada Murnau yang ternyata adalah musuh lamanya. Murnau pun menunjukkan kemampuannya untuk merubah apapun menjadi kristal, dan dengan mengejutkan, di sana juga ada Ginga dan Victory yang ternyata jadi korbannya. Sementara itu, Naomi, Shin, dan Jeta akhirnya kembali. Naomi segera memakai baju ketatnya agar siap bertarung, hingga tiba-tiba Juggler muncul dan menawarkan bantuannya. Daichi ternyata sedang dijaga oleh dua alien, sehingga Juggler yang berkhianat pun langsung menghajar mereka berdua. Daichi pun berhasil dibebaskan dan X-Divisor dikembalikan oleh Juggler. Murnau yang memiliki Dark Ring pun mengungkap tujuannya untuk merubah dunia menjadi kristal. Dengan begitu, semuanya akan jadi abadi, mengakhiri peradaban bodoh di bumi. Ternyata itu sudah dimulai. Murnau mengirimkan kaiju mesin bernama Deaborik yang dilengkapi banyak senjata. Deaborik pun menyerang dengan brutal dan membuat beberapa gedung menjadi kristal. Melihat itu, Guy berusaha melawan yang malahan menyetrumnya. Juggler menjelaskan kalau tempat ini sedang menahan kekuatan mereka. Karena itu, dia akan menghancurkan Dark Ring, sedangkan SSP dan Daichi berusaha mengalihkan perhatian. Dengan X-Divisor, Daichi berhasil membebaskan Guy, sedangkan Naomi dengan baju ketatnya dikendalikan Jeta untuk melawan para alien. Karena itu, Murnau berniat merubah mereka semua jadi kristal. Namun, Juggler dengan form Majin menebasnya dari belakang, merebut Dark Ring yang ternyata tidak ingin dihancurkannya. Mereka semua pun kabur dari rumah itu menuju Deaborik. Guy tentu saja heran kenapa Naomi dan yang lain malah datang. Naomi pun mengingatkan kalau mereka adalah teman dengan tujuan yang sama, begitu juga Daichi. Sesampainya di sana, Deaborik sudah merubah banyak gedung menjadi kristal, sehingga Guy dan Daichi pun berubah jadi Ultram X dan Ultram Orb Specium Deperion. Orb dan X langsung menyerang Deaborik yang dilengkapi banyak senjata. Mereka berdua bisa unggul dan akan mengakhirinya, namun tiba-tiba Sades datang mengacaukan mereka. Karena itu, Guy mengganti form Thunderbuster untuk melawannya, sedangkan X melawan Deaborik. Melihat orb yang akan dirubah jadi kristal, X spontan melindungi dan malah dia yang jadi korban. Sedangkan orb mendapat serangan telak dari Sades yang langsung membuat Guy kembali ke wujud manusianya. Disaksikan Jeta dan Shin yang baru tahu kalau Guy sebenarnya adalah Ultraman Orb. Murnau kemudian mengirim kristal Ginga dan Victory di samping X merayakan kemenangannya. Deaborik masih menuju ke arah Guy, sehingga Naomi, Jeta, dan Shin nekat melindunginya karena mereka berempat adalah teman dan akan terus maju. Karena semangat itu, Ginga, Victory, dan X tiba-tiba mengirimkan Guy ke kekuatan mereka. Ia akhirnya digunakan membentuk form Orb Trinity. Orb pun menggunakan Orb Slicer dan menghancurkan Sades dengan Trinitium Break.
Melihat itu, Murnau mengirimkan Hippolyta dan Temperor yang bekerja sama dengan Diaborik untuk mengeroyok Orb. Karena itu, Jaguar yang menggunakan Dark Ring mengfusion Jeton dan Pandon membentuk Jepandon. Awalnya mereka kira Jaguar membantu Murnau, ternyata tidak. Dia malah membantu Orb karena hanya dialah yang boleh mengalahkan Guy. Sayangnya, Jepandon kesulitan melawan Hippolyta dan Temperor sekaligus hingga Jaguar pun tumbang. Orb tentu saja kewalahan melawan 3 musuh sekaligus. Sementara itu, Naomi, Shin, dan Zeta yang diserang Alien Guts dibantu paman Shibukawa hingga mereka menemukan Dark Ring yang beruntungnya berhasil direbut Jaguar dan dibuang ke dimensi lain. Karena itu, Ginga, Victory, dan X akhirnya terbebas dari kristal dan siap membantu Orb. Melihat 4 Ultraman sedang melawan musuh, Zeta langsung merekam dan meminta dukungan dari seluruh dunia pada Ultraman. X dengan armor Gomora akhirnya mengalahkan 2 bayangan Alien Guts, sedangkan Ginga dan Victory menumbangkan Temperor dan Hippolyta. Namun tiba-tiba Sades malah hidup lagi. Dia menggunakan Diaborik untuk menembak Orb dengan Diaborik Cannon yang sangat kuat hingga Orb pun terpental jauh. Dari samping tiba-tiba datang seorang pria yang tak lain adalah Moroboshi. Orb tidak mengenalinya hingga Moroboshi pun menggunakan wujud aslinya dan seketika semua orang memanggil nama Seven, Urutora Seven. Seven pun menghadapi Sades yang bisa dibantingnya dengan mudah, sedangkan Orb menggunakan Ultraland Red King dan Gomora Armor untuk menyerang Diaborik, serta Trinitium Shot yang malah dibelokkan ke markas Murnau yang akhirnya jatuh. X yang kewalahan dengan bayangan Alien Guts pun mengakhirinya dengan Attacker X, sedangkan Ginga dan Victory menggunakan jurus gabungan baru bernama Ginga Victory Ultimatum yang menghancurkan Temperor dan Hippolyta. Sades yang kesal pun akan menembak Diaborik Cannon lagi, namun Orb menggunakan teknik terkuatnya bernama Trinitium Corin yang langsung menghancurkan Diaborik dan Sades. Para Ultraman pun menyampaikan salam perpisahan pada SSP di mana Daichi senang bekerja sama dengan mereka. Sementara itu, Guy menemui Murnau yang sudah melemah dan akhirnya menjadi kristal. Keesokannya, Zeta dan Shin pun berendam bersama Guy lagi, tak percaya kalau selama ini dia adalah Ultraman Orb. Hingga pada sore hari, Guy akan melanjutkan perjalanannya lagi. Naomi berjanji dia akan menunggunya kembali suatu hari nanti, maka jaga diri baik-baik. Di akhir, Guy dikagetkan Zero yang datangnya terlambat. Tapi ternyata kaiju bernama Desastro telah melintasi dimensi dan sedang menuju bumi. Karena itu, Zero meminjam bantuan Guy yang langsung berubah jadi Ultraman Orb Emerium Slugger. Ceritanya berlanjut ke Ultra Fake Orb yang menceritakan bagaimana Orb mendapatkan form barunya itu ya. Ya, itu dia alur cerita Ultraman Orb The Movie. Kalian komen aja apa perlu buat video pembahasan terpisahnya. Ada pendapat soal movie ini, tulis aja di bawah. Subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di kisah Ultraman Orb yang selanjutnya.